Cibodas jam 1 pagi itu hampir sama dinginnya dengan base camp Everest. Hampir semua orang sudah tidur di balik selimutnya masing-masing. Teh panas yang dipesan 15 menit lalu sudah hampir membeku. Lalu gerimis kecil turun, mengusir laron-laron yang mengerubungi lampu jalanan. Bau tanah basah naik membawa serta kenangan masa silam. Aku sudah terbiasa dengan perasaan-perasaan melankolis itu tiap kali ada di Cibodas. Sesuatu di dalam kepalaku dengan cepat menekan tombol, persetan dengan kenangan. Seperti mesin, hatiku kembali dingin. 30 menit lagi kami sepakat untuk bergerak. Mei sibuk mencari-cari tempat dia meletakkan jas hujan. Rio meneguk kopinya sekali habis, dan Adi dia mematung memandangi jalan yang basah oleh hujan. Asap rokok mengepul dari kedua sudut bibirnya. Lalu tanpa berkata apa-apa dia meraih karirnya dan mulai berjalan. Dengan sedikit enggan kami mengikutinya dari belakang. "Kecepatan setengah jam protes Mei. Aku dan Rio menertawakannya yang tiba-tiba panik karena masih belum juga menemukan jas hujan. Sementara Adi terus berjalan tanpa menoleh. Wajar jika dini hari dinginnya terasa hingga tulang. Tak biasanya kebut turun bebarengan dengan rintik hujan. Kami berjalan di antara warung-warung yang di siang hari menjual souvenir di kiri dan kanan jalan. Warung-warung itu sekarang menutup rapat bilah-bilah kayunya. Kubayangkan penjaganya sedang berkemul dengan sarung di dalam sana. Satu-satunya yang tampak buka hanya warung makan yang di subuh buta ini menawarkan mie instan. Kami melewatinya tanpa menoleh dan tetap berjalan dalam diam. Rintik hujan berhenti ketika kami melewati dinding batu kali yang ditempel huruf-huruf besar bertuliskan, "Selamat datang, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango." Kami agak melambat di sini, membiarkan kenangan indah di masa 4 tahun lalu hadir. 4 tahun yang lalu, tepat di tanggal ini, kami adalah remaja-remaja yang ceria dan antusias. Senyum lebar kami merekah dalam foto-foto yang salah satunya kami ambil di dinding selamat datang ini. Tapi itu adalah pendakian yang berubah menjadi malapetaka. Kami semua sudah mencoba mengikhlaskannya, tapi tragedi itu meninggalkan trauma. Hari itu Adi kehilangan suara dan senyumnya. Benar, rintik hujan sudah berhenti. Tapi mendung itu masih terus menggelayut di hati kami. Rio adalah leader kami. Baik 4 tahun lalu ataupun saat ini. Tak ingin terus terbuai. Dia menepuk bahu kami mengajak kembali jalan. Adi yang setengah melamun tersentak, lalu mulai kembali melangkah. Rio mengekor di belakangnya, disusul Mei dan aku. Pos pemeriksaan kami lewati begitu saja. Tidak ada satupun petugas yang nampak berjaga. Jalur pendakian Gunung Gede terhampar di depan kami. Tangga yang tersusun dari batu belah bagai karpet merah yang sengaja disiapkan hanya untuk kami. Bayang-bayang masa lalu berhamburan, menciptakan diorama bergerak di mataku. Kulihat Rio yang marah-marah karena kami berjalan dengan luar biasa lambat. "Lu semua manusia palintah. Jalan woi, bukan merayap." Astaga, Rio bersungut-sungut. Kami tertawa geli mendengar omelan Rio yang membuatnya semakin emosi. Perasaan itu hanya sekejap kurasakan. Bayangan keceriaan itu hilang melebur ke masa kini. Rio sudah tak lagi pemarah seperti dulu. Nampaknya 4 tahun cukup untuk merubah kami. Kecuali Mei. Dia masih jahil seperti dulu. Aku tersenyum melihatnya, meniup tengkuk Adi kala kami melewati jalur Telaga Biru. Hanya sekali Adi bereaksi dengan memegang tengkuknya. Setelahnya dia kembali tidak peduli. "Mei, aku mengerti dia merindukan saat-saat kami bersama seperti ini. Tanpa dia tahu, aku sering melihatnya menangis di tengah kegelapan.
Aku tak pernah menghampirinya atau mencoba menghiburnya. Aku tahu janji yang kami ucapkan 4 tahun lalu untuk kembali bersama mendaki gunung ini akan ditepati. Itulah waktu di mana Mei berhenti menangis dan kembali menjadi dirinya yang dulu. Janji itu adalah malam ini. Pos Panjangcangan sudah terlewati. Kami terus berjalan. Sesekali Rio melihat ke belakang, mungkin memastikan Mei dan aku agar tidak terpisah. Aku tersenyum menyadari pikiranku. Terpisah? Memangnya kami bisa kemana? Di jalur air panas, asap belerang dan kabut menyatu membiaskan pandangan akan jurang di sebelah kanan. Adi berjalan berhati-hati di selubung kabut ini. Pelan ditapaki batu-batu licin berlumut yang menyembul dari air. Kami bertiga waspada memperhatikan langkahnya sambil bersiap. Tapi tak terjadi apa-apa. Dengan cepat kami bertiga menyusulnya. Di kandang batu sebuah tenda tampak berdiri. Orang di dalamnya mengintip kalau mendengar langkah kami. Tatapan kami bertabrakan. Namun mata itu terlihat kosong. Jika aku jadi dia, akan kupaksa sebisanya untuk tidur. Kandang batu bukan tempat yang ramah untuk bermalam. Di balik tendanya, kulihat sesosok kuntilanak menatapku tak senang. Dengan cepat kami melewati kandang batu dan kandang badak, juga tanjakan setan. Pohon-pohon besar sudah tak lagi dijumpai di sini. Sebagai gantinya, pohon-pohon kecil dan beranting kurus mencuat di mana-mana di antara kabut. Semakin mendekati puncak, suasana semakin muram. Masing-masing kami sibuk mengenyahkan berbagai kenangan yang membayang. Lalu angin dingin menabrak wajahku. Kawah gunung gede terhampar megah di depanku. Kami berhenti di sini. Setelah menurunkan karirnya, Adi perlahan duduk menghadap kawah. Wajahnya tertangkup di tangannya. Setelah 4 tahun berlalu, ku dengar lagi suaranya berbisik lirih dan pelan. Cahaya pagi mengusir kegelapan bersama doa-doa yang dia ucapkan. Dada Mei berguncang menahan tangis. Rio dengan lembut mengusap punggungnya dan mencoba menenangkannya. Lalu dia menatapku dengan lembut meraih pundakku. Bertiga kami saling berpelukan. Dari belakang kulihat bahu Adi berguncang. Dia juga menangis di antara doanya, memohonkan ampunan atas dosa dan khilaf kami bertiga, dimanapun jenazah kami berada. Siang menjelang sore, aku berjalan mendekati seorang perempuan yang sedang duduk sendiri di Tugu Triangulasi, puncak Gunung Gede. Kami berkenalan dan ngobrol panjang lebar hingga sampai ke topik tentang makhluk-makhluk astral. "Kamu gak takut naik gunung sendirian?" tanyanya. "Enggak, takut apa?" Aku balik bertanya. "Setan." "Lah, kan siang, mana ada setan?" kataku. "Ya ada, hubungan setan dan kegelapan cuma ciptaan pikiran kalian. Setan itu mengganggu sepanjang waktu." Perempuan itu menjelaskan panjang lebar. Aku mulai curiga dia akan segera ceramah agama. "Tahu dari mana?" tanyaku, segedar berusaha sopan. Dia tersenyum lalu menatap mataku dan menjawab santai. "Kamu pikir saya manusia?" Butuh 2 menit untuk mencerna kalimatnya, dan butuh 3 menit untuk meredakan kepanikanku. Dan butuh lebih lama lagi untuk meredakan panik tadi. Dia masih duduk di tempatnya dan masih sama, tak berubah ke wujud apapun. Matanya masih terus memandangku, dan bibirnya masih tetap tersenyum. Tapi aura perempuan ini memang menggigitkan nyaliku. "Cicin?" tanyaku memastikan. Aku sedikit malu mendengar suaraku sendiri yang jelas bergetar.
Jelas, dia menjawab. Senyum itu masih belum hilang dari bibirnya. Angin yang naik dari bibir jurang memainkan poni rambutnya. Keheningan di antara kami membuat suasana lebih awkward lagi. Aku bingung bagaimana harus bereaksi. Aku takut terlihat bodoh jika ini hanya prank. Dan aku lebih takut lagi jika ini benar. Perempuan ini jelas menikmati kebingunganku. Beberapa kali dia membetulkan letak duduknya atau menyibakkan rambutnya dengan gerakan mendadak, menguji reaksiku. Aku berusaha terus mengontrol kesadaranku dan menolak panik. Di sebelah kananku adalah kawah raksasa gunung gede. Salah sedikit bisa celaka. Aku gelisah dan waspada, andai dia berubah atau tiba-tiba melakukan gerakan mendadak. Tapi dia tetap di sana, diam dan tersenyum. "Kamu gak lari?" Mendadak dia bertanya. "Kenapa harus lari?" Aku balik bertanya sambil berusaha menebak ke arah mana pertanyaannya barusan. "Kan kamu sudah tahu kalau aku jin. Kenapa gak lari?" "Tapi kamu kelihatannya baik." Aku menjawab ragu. Ada sedikit rona kecewa di wajahnya mendengar pernyataanku. Dia kembali membetulkan letak duduknya. Kali ini langsung memandangku. "Jin itu seperti manusia. Ada yang baik, ada yang jahat." Dia menjelaskan. Suaranya tetap lembut dan tenang. "Kamu gak baca-baca apa gitu?" Dia meneruskan. Aku tertegun mendengar pertanyaannya. Pertanyaan yang sama juga kutanyakan pada diri sendiri, walau tentu aku langsung tahu jawabannya. "Gak apal." "Sayang banget." "Kenapa?" tanya aku mulai sedikit khawatir. Alih-alih menjawab, dia hanya tersenyum dingin. Lagi-lagi keheningan yang aneh menyelimuti kami. Aku mengutuki diriku sendiri yang berani-beraninya mendaki sendiri. Sekarang, inilah yang kuhadapi. Beberapa detik berlalu, dia masih duduk diam di sana. Angin lembah kembali meniup rambutnya. Sesuatu mengetuk kesadaranku. Ini cuma prank murahan. Di suatu tempat ada kamera yang sedang merekam reaksi bodohku. Kewaspadaanku hilang digantikan amarah. Perempuan sakit jiwa ini mempermainkanku. Dia tersenyum melihat perubahan sikapku yang membuat darahku kian mendidih. Dan dia jelas nampak menikmatinya. Tak lama dia mulai terkekeh-kekeh dengan suara aneh. Suasana puncak gunung gede berubah beku. Semua mendadak diam. Tak ada suara apapun. Aku terlambat menyadarinya. Dengan matanya masih menatapku, kepala perempuan itu kelihatan bergetar dan semakin miring dengan posisi ganjil. Kedua tangannya kaku dan sedikit mengejang. Tubuhku membeku sementara kakiku bagai tertancap di tanah. Kalau kulihat kepalanya pelan-pelan terpuntir dengan ganjil. Miring, lalu bersamaan dengan suara tulang retak, lehernya putus. Darah terciprat di kakinya saat kepalanya jatuh dengan keras ke tanah lalu pelan-pelan menggelinding masuk jurang. Meninggalkan hanya tubuh tanpa kepala di posisi semula. Mataku membelalak melihat darah terciprat dari patahan lehernya. Seonggok tulang patah mencuat di tempat yang seharusnya adalah sambungan kepala. Aku mematung melihat semua kejadian itu tanpa berkedip. Tiba-tiba, tubuh tanpa kepala itu bergerak maju dan menembus tubuhku sebelum aku mampu bereaksi apapun. Lalu gelap. Seperti baru terbangun dari tidur, sinar matahari sore terasa menusuk saat aku membuka mata. Aku masih berdiri di tempat yang sama, di waktu yang sama.
Angin semilir membelai wajahku, menenangkan hatiku dan seakan mengajakku lebih lama di titik tertinggi gunung gede ini. Ada sensasi lucu saat kusenderkan punggung ke tugu triangulasi. Rasa yang tak biasa, tapi aku suka. Sudah saatnya aku pergi. Selimut malam sudah turun sepenuhnya saat aku menyusuri alun-alun timur Surya Kencana. Langit malam dipenuhi bintang tanpa ada awan sedikit pun. Nampaknya malam ini akan luar biasa dingin. Para pendaki terlihat sibuk mempersiapkan makan malam di sekitar tendanya masing-masing. Beberapa menyapa mempersilahkanku mampir, yang hanya kubalas dengan senyuman. Tujuanku sudah dekat. 2 tenda merah yang berdiri paling ujung. Iseng amat sih. Ke puncak lagi ya? Rio menyambutku dengan sikap sok khawatir khasnya. Padahal sekarang apa yang harus dikhawatirkan? Aku tersenyum jahil dan menaikkan alisku alih-alih menjawab. Rio terus saja menatapku. Aku paham, dia meminta penjelasan. Tadi ada perempuan di puncak. Kita ngobrol-ngobrol biasa. Terus? Rio memotong dengan cepat. Ya biasa. Jangan dijadiin kebiasaan lah. Nadanya mulai meninggi. Dia masih berpikir aku masih di bawah tanggung jawabnya. Sejak dulu Rio selalu begitu. Untunglah tenda pendaki lain tidak ada di dekat kami. Pasti aneh kalau ada yang melihatku bertengkar dengan pohon Edelweiss. Mau menunggu sampai kapan? Berapa lama lagi, Rio? Kalian boleh aja diam dan menunggu. Tapi aku gak mau. Ini caraku. Suaraku kini juga ikut meninggi. Rio tampak akan berbicara tapi segera kupotong. Kita ini sekarang sudah terlupakan. Kita gak bisa terus diam. Air mata mulai turun di pipiku. Atau kita gak akan pernah ditemukan. Rio diam berdiri saat aku berbalik dan pergi. Aku pun tak menoleh lagi. Tak ada yang salah di antara kami. Keinginan kami sama, hanya cara kami yang berbeda. Aku hanya tak ingin menunggu lebih lama lagi. Angin dingin membelai wajahku, memainkan rambutku dan mengiris hatiku. Siluet hitam puncak gunung gede yang nampak seperti nisan raksasa seakan menertawakanku. Sebuah lagu yang indah terdengar dari dalam salah satu tenda yang kulewati. Bibirku refleks ikut bernyanyi bersama Milli Vanilli di refren lagu yang rasanya pas dengan keadaanku saat ini. Mataku berkaca-kaca. Sungguh lagu yang indah untuk kembali membuka luka. Semoga siapapun dirimu yang sedang mendengarkan lagu ini di tenda tadi selalu bahagia. Aku berterima kasih. Tak terbiasa dengan tubuh yang fana ini kerap kali memaksaku berhenti untuk mengambil nafas. Dalam keadaanku yang normal, aku mampu bergerak dari alun-alun Surya Kencana ke puncak gede atau kandang badak dalam sekejap. Tapi tidak dalam raga ini. Walau begitu, aku tak ingin melepaskannya. Dia terlalu sempurna. Mungkin setelah ini tak ada lagi kesempatan bagiku dalam 100 tahun. Maafkan aku. Ini kulakukan karena keterpaksaan dan keterbatasanku. Semoga hatinya yang sejajar dengan hatiku bisa merasakan apa yang kurasakan dan memakluminya. Kutoleh sekali lagi tugu triangulasi. Hanya dia saksi bisu saat ku ambil tubuh ini. Aku berdiri memandang beberapa sorot lampu kepala yang kelihatan bergerak naik ke arahku. Jauh jaraknya, pohon-pohon dan kabut membuatku tak mampu memastikan jumlahnya. Mungkin sekitar 3 atau 4 orang.
Mata manusia memang tak bisa diandalkan. Payah. Tepat di bawah kakiku adalah simpul tali teratas tanjakan setan. Aku memutuskan menunggu orang-orang ini alih-alih turun. Sayup terdengar suara panggilan dari orang-orang di bawahku yang meneriakkan sebuah nama. Namaku. Ketika suara-suara itu mendekat, barulah bisa kupastikan jumlahnya. 2 orang laki-laki dan 1 perempuan. 3 orang. Sebuah senter menyorot tepat ke wajahku disusul teriakan-teriakan dan ucapan-ucapan puji syukur. Suara-suara panik bercampur lega ditambah suara tangisan perempuan bergerak naik ke arahku. Ini terlalu drama buatku. Lebih baik aku keluar dulu. Nama orang-orang ini Dimas, Raka, dan seorang yang perempuan bernama Putri. Dari ketiga orang ini hanya Dimas yang reaksinya paling baik. Mulai dari prosedur membawa tubuh yang pingsan menuruni jalur terjal tanjakan setan, hingga ke tenda mereka di area kandang badak. Dia yang paling sibuk memberi instruksi cara paling cepat dan aman mengevakuasi. 2 yang lain terlalu sibuk dengan kebingungannya sendiri. Saat akhirnya tiba di tenda, dia juga yang berinisiatif memasak air dan membuat minuman panas. Yang tak bisa dilakukannya sendiri hanya ketika dia meminta Putri untuk menggantikan baju yang basah karena keringat dengan yang kering. Orang lain yang juga mendirikan tenda di tempat yang sama mulai berdatangan. Tapi tak ada yang bisa mereka lakukan. Semua sudah dikerjakan Dimas. Jadi mereka hanya berkerumunan di sekitar tenda dengan ekspresi wajah-wajah prihatin, juga ekspresi ingin tahu. Beberapa yang bermental lemah, kebanyakan perempuan menunjukkan wajah panik dan ketakutan. Bisik-bisik terdengar di antara mereka. Kesurupan. Tadi ketemunya dengar-dengar di tanjakan setan. Gua kok jadi merinding ya? Beneran? Kok serem ya? Kesurupan itu nular gak sih? Lagian perempuan berani banget naik sendiri. Tapi ada efek samping yang lumayan menyenangkan dari situasi ini. Naiknya tensi dan ketegangan memaksa tubuh mereka mengeluarkan cadangan panas ekstra yang membuat tubuh mereka berkeringat di suhu dingin lembah kandang badak. Seharusnya mereka berterima kasih kepadaku. Aku masih memilih terus memejamkan mata, menikmati setiap perhatian dan rasa khawatir dari orang-orang di sekitarku. Sudah lama aku tak merasakan kehangatan yang tulus dari manusia. Ah manusia, tidakkah kalian sadar, keramahan, senyum tulus, kehangatan kalian adalah sesuatu yang indah. Mengapa harus menunggu bencana untuk menghadirkan itu semua? Rasanya aku tak akan pernah mengerti tentang manusia. Aku dirawat dengan cukup baik. Pakaianku sudah diganti dengan yang kering. Emergency blanket berwarna perak membungkus tubuhku di balik kantung tidur yang dinaikkan sebatas bibir, yang dimaksudkan untuk menjagaku agar tetap hangat. Kuperhatikan 3 orang penolongku yang sedang ngobrol di depan tenda. Nampaknya mereka sedang membahas sesuatu yang seru. Dimas yang sedang berbicara terlihat menggerak-gerakkan tangan kirinya dengan ekspresif, sementara tangan kanannya sibuk mengaduk kopi yang baru saja diseduh. Putri sambil mendengarkan dengan serius tapi masih menyempatkan membereskan peralatan masak. Sementara Raka dengan mata mengantuk dan setengah rebahan mendengarkan acuh tak acuh. Memang selalu ada idiot pemalas dalam kelompok. Sosok Dimas berlawanan dengan tampilan standar anak-anak penggiat alam yang umumnya urakan. Rambutnya rapi dengan belahan pinggir. Wajahnya persegi yang cocok sekali dengan pipi tirusnya. Secara umum dia lebih mirip eksekutif muda yang biasa nongkrong di Sudirman. Melihat caranya menguasai diskusi, gerak tangannya dalam mengekspresikan yang sedang berbicara, mengingatkanku pada Rio. Dulu sekali,
kami pun mendirikan tenda di sini. Aku ingat debat-debat panjang hingga larut malam kami. Sejak dulu Rio sudah menyebalkan. Selalu memaksakan pendapat. Menganggap dia yang paling benar sendiri. Egosentris. Setelah tragedi, dia banyak diam tapi tetap menyebalkan. Lalu Raka, dia itu seperti Adi. Tipikal followers. Tidak banyak bicara tapi malasnya luar biasa. Dan lihatlah ini, obrolan tengah malam Rio, Mei, dan Adi di masa kini. Mendaki gunung itu berbahaya, resikonya tinggi. Makanya kita sebaiknya naik berkelompok. Gunanya ya saling backup, meminimalisir resiko. Jadi salah besar kalau dia berani-beraninya naik sendiri. Perempuan lagi. Suara Dimas berapi-api. Melihat kedua pendengarnya nampak tak akan bicara, dia kembali meneruskan. Selagi di kota silahkan aja kalau mau sok jago. Tapi di gunung jangan. Kalau kenapa-napa orang lain juga repot. Raka mengangguk-angguk setuju. Mirip kita barusan dong ya. Nah itu, jawab Dimas. Dia sih enak aja pingsan. Kita yang babak belur. Oh, ternyata sedang membahas diriku. Menarik juga. Iya sih. Lagian berani banget naik sendiri. Aku ketinggalan sendiri aja bisa nangis. Putri membeo pendapat Dimas. Jangan ya Put. Kalau gue sama Raka gak bisa, mendingan lu tahan dulu. Gak usah maksain jalan sendiri. Bahaya. Intonasi Dimas terdengar serius. Putri mengangguk-ngangguk dengan cepat. Aku tersenyum. Benar-benar tipikal anak gunung. Selepas mereka masuk ke tenda masing-masing, lembah kandang badak kembali ditelan sunyi. Kabut putih melayang turun dari ketinggian kedua puncak yang mengapitnya, Gede dan Pangrango, membuat tempat ini menjadi sedingin es di malam-malam musim kemarau seperti malam ini. Kabut itu melayang berputar-putar di antara tenda para pendaki yang sedang terlelap berselimut kantong tidur yang hangat. Sama sekali tak menyadari ada banyak sosok yang berkeliaran. Beberapa berhenti dan mengintip ke dalam tenda. Beberapa yang lain masuk dan menduduki wajah orang yang sedang tidur. Membuatnya megap-megap kehabisan nafas dan membuatnya bangun hanya untuk mendapati dia tak tidur sendiri di tendanya. Beberapa yang lain masuk ke tubuh dan diam di sana sepanjang umur orang itu. Hampir setiap pendaki pulang ke rumah dengan membawa 1 atau 2 penghuni gunung di tubuhnya. Mereka bahkan tak menyadarinya. Lembah serta celah-celah gunung yang sepi adalah rumah kami, termasuk sadel kandang badak ini. Apakah kami terganggu? Tadinya seperti itu. Tapi lama-kelamaan kami makin terbiasa. Seperti kami, manusia pun diperbudak egonya. Kelak tak akan ada gunung tertinggi atau lautan terdalam yang belum terjamah manusia. Yang diperlukan oleh kami hanya cukup membiasakan diri. Dan nyatanya kami terbiasa. Manusia ternyata lumayan memberi kami hiburan tersendiri. Lihatlah tenda paling ujung itu. Di dalamnya laki-laki dan perempuan yang belum muhrim sedang tidur berpelukan. Tinggal sedikit usaha, lenyaplah iman. Kami tinggal menikmati adegan menjijikan dari 2 calon penghuni neraka. Tapi jangan pernah coba-coba melakukan adegan itu di alun-alun Surya Kencana. Dulu Adi yang paling giat mengingatkan kami dalam menjaga adab. Aku menganggap wajar jika dia begitu. Dengan mata kepalanya sendiri, dia pernah ditampakkan sosok Eyang Surya Kencana kala dia mengalami kesulitan dan hampir celaka. Lalu jauh sebelumnya, dia juga tak akan mungkin selamat di Gunung Ciremai andai sosok itu tidak menolongnya. Moka.